Ajaran Kitab Wahyu terkini. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita, pada tanggal 2 Februari 2023. Saya akan menyampaikan kepada saudara satu pesan firman, yaitu ciri tokoh dari timur, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu. Ini yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11, kemudian digenapi di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Kemudian ada pula ditulis dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saudara, para pendahulu di Indonesia atau dahulu ini dikenal dengan nama Nusantara, khususnya tanah Jawa ini menerima perlambang tentang munculnya tokoh besar ini dengan istilah Satrio Pinandito Piningit Sinisian Wahyu, tepatnya seperti itu. Saudara, jadi orang Jawa, terutama orang Jawa ini saudara, di Nusantara ini mengenal tokoh ini, menerima perlambang dengan istilah Satrio Pinandito Piningit Sinisian Wahyu. Namun, saudaraku, meskipun demikian, saya tidak akan mengambil rujukan dari tafsiran-tafsiran itu. Saya tidak akan mensinkretismekan mengenai kisah Satrio Piningit yang ada di buku-buku Jawa, yang ada di buku-buku Nusantara ini dengan tokoh akhir zaman yang diceritakan Alkitab. Jadi saya tidak akan mengambil rujukan dari buku-buku, dari tafsiran-tafsiran yang berasal dari buku-buku filsafat Jawa ataupun yang ada di Nusantara ini. Tetapi saya akan kembali kepada Alkitab, karena saya hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu di dalam menjelaskan segala sesuatu harus berdasar kepada Alkitab. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat ke-1 dan selanjutnya. Ini munculnya, saudaraku, tokoh besar dari timur. Saya tidak menyebut Satrio Piningit ya, karena orang Batak tentunya tidak mengenal nama Satrio Piningit. Orang Papua juga nggak tahu, saudaraku, ini yang tahu cuma orang Jawa. Saya menyebutnya ciri tokoh dari timur, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu. Itu seperti apa? Kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Dibacakan, Pak Tito. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saya terangkan dulu. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ini angelos, saudaraku, bisa berarti malaikat di dimensi gaib, bisa berarti ini utusan. Saudara, kalau kita merujuk kepada kitab Nabi Maleaki, saudaraku, di kitab Nabi Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-1, saudaraku, ini Tuhan akan mempersiapkan utusan-utusannya di akhir zaman untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tokoh besar kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, ini merupakan manusia, saudaraku. Manusia yang hidup sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang. Kenapa demikian, saudaraku? Karena dia harus mengajari jemaat, membawa jemaat itu untuk sehat, untuk hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi kalau sampai saat ini ada banyak teori, bahkan
dari abad-abad yang lalu mengenai Wahyu pasal 10. Kemudian ada orang yang memproklamirkan diri sebagai tokoh di Wahyu pasal 10 itu, kalau ternyata dia meninggal, saudaraku, dia bukan penggenap Wahyu pasal 10. Saudara, nanti tokoh pemimpin kegerakan kitab Wahyu yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari ini, dia adalah tokoh yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Oleh karena itu, saudara harap mengerti betapa sulitnya perjuangan tokoh ini, karena harus memberi contoh, saudaraku, bagaimana mengelola, memanage tubuh ini, sehingga tubuh ini yang merupakan bait suci Allah ini, saudaraku, nanti kedapatan tak bercela. Itu harus memberi contoh dia, saudaraku, mempersiapkan jalan Tuhan seperti itu. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi ini pekerjaan yang teramat sulit, di mana dia seorang manusia yang hina, penuh cacat celah, namun oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena rencana Tuhan, dia, saudaraku, akan membawa jemaat itu hidup sampai masa harpaso. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan tokoh ini pula yang dikatakan Rasul Paulus dalam satu suratnya, aku melihat 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, aku tidak tahu, seorang itu tiba-tiba harpaso. Saudaraku, jadi tokoh ini bukan tokoh yang mati, saudaraku, bukan tokoh yang meninggal. Ini bukan Daniel, saudaraku. Ini bukan Yeskiel, bukan orang-orang yang terima wahyu tetapi meninggal, saudaraku. Tetapi ini adalah tokoh yang hidup membawa jemaat itu sampai kepada kesempurnaan. Saudara, tujuan kekristenan akhir zaman itu nanti adalah membawa jemaat itu kepada kesempurnaan, tidak hanya kepada kedewasaan. Siapapun itu pasti nanti umurnya menjadi dewasa, tapi kalau menjadi sempurna itu hanya ada di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Surga di sini ditulis sebagai Auranos. Auranos itu bisa berarti juga langit. Saudaraku, artinya tokoh ini memiliki pengalaman, saudaraku, yang luar biasa, memiliki pengalaman langit. Makanya Rasul Paulus melihatnya tokoh ini pernah harpaso. Nanti kita akan baca ayatnya, ya saudaraku. Kemudian, saudaraku, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, awan dan pelangi ini merupakan pengingat-ingat pada janji Tuhan bahwa nanti di akhir zaman itu Tuhan akan menghabisi dunia itu, saudaraku, bukan dengan air bah lagi. Saudaraku, pelangi ketika Bahtera Nuh itu kisah Bahtera Nuh terjadi, itu pelangi muncul. Tuhan berfirman bahwa aku menaruh busurku di langit, aku tidak akan menghancurkan bumi dengan air bah lagi. Saudaraku, ini mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman itu yang akan menjadi pengakhir dari dunia ini bukan air bah lagi, saudaraku, tetapi satu bencana yang begitu luar biasa yang nanti akan terjadi secara bertahap. Saudaraku, ada perang biasa, ada perang nuklir, kemudian meningkat nanti di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 dan 20 itu, saudaraku, ada perang Gog dan Magog. Itu nanti yang menghancurkan bumi. Kemudian nanti bumi lenyap bersama dengan segala unsur-unsurnya. Jadi nanti bertahap, tetapi bukan air bah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pelangi ini mengingatkan kepada dunia bahwa nanti dunia itu tidak akan lagi dihabisi oleh Tuhan dengan air bah, tetapi dengan berbagai macam bencana. Totalnya itu, saudaraku,
ada 21 macam malapetaka akhir zaman. Tetapi ketika Wahyu pasal 10 ini, saya beritahu saudara, Wahyu pasal 10 ini terjadi setelah sangkakala ke-6, saudara. Jadi kapan malaikat yang berwajah matahari, tokoh dari timur itu nanti menyerukan saat harpaso? Saudaraku, ini terjadi setelah sangkakala ke-6, saudaraku. Padahal sangkakala ke-6 itu adalah terjadi satu perang besar di mana perang itu memakan korban 1/3 penduduk bumi. Saudara, jadi nanti munculnya di tahbisnya tokoh dari timur, pemimpin kegerakan kitab Wahyu yang akan membawa jemaat itu harpaso, hidup-hidup. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu, saudaraku, membawa jemaat itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Jadi tokoh itu, saudaraku, tugasnya adalah membawa jemaat itu hidup. Oleh karena inilah tugasnya, maka tokoh tersebut adalah tokoh yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, dan ini tidak bisa ngaku-ngaku, saudaraku. Saya juga nggak punya ambisi untuk ke sana. Tapi suatu ketika tokoh itu akan hadir, akan muncul setelah Tuhan mentahbis tokoh itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Saudaraku, saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab. Kemudian ayat yang kedua, Pak Tito, bacakan. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Saya terangkan dulu. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil. Saudara, kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5, itu ada gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai. Nah, setelah meterai-meterai itu dibuka, rupanya, saudaraku, oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, gulungan kitab ini diserahkan kepada tokoh dari timur ini, pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Jadi artinya tokoh ini mengerti rahasia firman Tuhan, rahasia kitab Wahyu, detail kronologisnya maupun penggenapannya. Saudaraku, dan penggenapannya itu tidak dikatakan bolak-balik, melainkan hanya satu ketika Wahyu pasal 10 ini digenapi. Saudaraku, jadi ketika nanti menyatakan saat harpaso, hari H saat harpaso, itu tidak dikatakan bolak-balik, tetapi hanya boleh dikatakan satu kali. Itulah yang namanya kairos, saudaraku, waktu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kronologis kitab Wahyu, kronosnya kitab Wahyu, kita sudah mengerti. Saudaraku, tetapi kairosnya itu, saudaraku, hanya boleh dikatakan satu kali. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, ketika sesudah Tuhan Yesus bangkit dan mau diangkat ke surga, ditanya sama murid-murid. Murid-murid itu tanya tentang kairos, saudaraku. Tuhan Yesus nggak mau jawab. Kairos itu pelaksanaan dari kronos, dari kronologi akhir zaman. Kronosnya itu sudah diterangkan oleh Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 24. Urut-urutan peristiwanya itu sudah diterangkan. Nah, murid-murid kemudian tanya, ketika Tuhan di dalam tubuh kebangkitan mau diangkat ke surga, mau naik ke surga, itu ditanya mengenai kairos. Kapan Tuhan menjalankan apa yang Tuhan katakan di Matius 24 itu? Tuhan nggak mau ngomong. Saudaraku, nah, kitab Wahyu akhirnya lebih detail lagi menerangkan mengenai kronologis atau kronos atau runtutan peristiwa di akhir zaman. Tetapi mengenai kairosnya, itu nanti yang akan menyampaikan, saudaraku, adalah tokoh dari timur, pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, yang dipilih oleh Tuhan dan dinubuatkan dari sejak kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-46. Ayat yang ketiga, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum.
Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Amin. Sampai di sini dulu. Saya terangkan, tadi lupa, belum saya terangkan. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Saudara, laut itu tempat munculnya antikris. Jadi selama tokoh ini masih hidup, saudaraku, selama tokoh ini masih di bumi, maksud saya salah ucap ya, saya cabut tadi. Selama tokoh ini masih di bumi, belum harpaso, belum membawa jemaatnya itu harpaso, saudaraku, maka saudaraku, antikris itu masih akan ditekan, belum akan keluar, saudaraku. Kemudian kaki kirinya di atas bumi, saudaraku. Bumi itu tempat munculnya nabi palsu. Jadi nabi palsu itu memalsukan kebangkitan Tuhan Yesus, muncul dari dalam bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nabi palsu pun belum akan muncul kalau tokoh dari timur ini yang disebut sebagai malaikat si burung Garuda, si unggas nasar kalau Yesaya pasal yang ke-46 ayat 9 sampai 11. Tapi saya tidak menyebut Satrio Piningit ya, karena itu bahasa dari orang Jawa ya, saudaraku. Saya sebut sebagai tokoh dari timur, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu. Saudara, di dalam Kitab Wahyu pasal 1 itu belum dimunculkan tokoh itu, saudaraku. Pasal 2 juga belum. Pasal 5 ditulis sebagai malaikat yang gagah, saudaraku. Kemudian baru di pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 ketika pemeterian terhadap bangsa Israel, saudaraku, itu mulai dia menunjukkan kekuatan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, yang diberikan kuasa untuk saudaraku, kalau di dalam kitab Wahyu pasal 7 itu untuk menghentikan, mengingatkan malaikat-malaikat yang dipercaya kekuatan 4 penjuru angin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-3 dan ke-4. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Saudara, di sini sebetulnya pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Wahyu pasal 10 ini menerangkan saat dari hari Harpaso, hari, bulan, dan tanggalnya. Tetapi saudaraku, itu merupakan rahasia yang harus dimeteraikan. Pada saat itu Rasul Yohanes sebetulnya sudah ngerti, saudaraku, lewat suara yang disuarakan oleh ketujuh guru. Itu Rasul Yohanes sudah ngerti bahwa pada tanggal sekian, tahun sekian, pada hari sekian, pada hari apa, begitu saudaraku, itu sudah tahu, mau dicatat oleh Rasul Yohanes. Tapi ada suara dari langit, meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi misteri yang disuarakan oleh malaikat yang turun dari surga digambarkan dari Auranos, dia memiliki pengalaman Harpaso, itu saudaraku, tokoh dari timur, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu. Yang disuarakan itu adalah hari H, saat Harpaso dan saat pengungsian itu bareng ya saudaraku. Jadi kalau ada yang bertanya saat Harpaso di Wahyu pasal yang ke-5, ketika anak laki-laki itu lahir kemudian langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, dan ketika wanita itu diungsikan di Wahyu pasal 6, itu bareng apa tidak? Bareng itu saudaraku. Jadi begitu anak laki-laki itu lahir saudaraku, kemudian wanita itu diungsikan. Begitu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, maka saudaraku, orang-orang yang mencapai ruang kudus itu diungsikan.
dan bareng juga dengan kanak-kanak rohani yang tertinggal. Jadi saat harpaso, pengungsian, dan orang-orang yang tertinggal itu waktunya bareng, bersamaan. Saat ada harpaso, saat itu pula ada pengungsian, saat itu pula ada orang-orang yang tertinggal, dan saat itu pula dinyatakan permulaan masa yang disebut masa antikris, masa yang penuh dengan kekejian, di mana nanti antikris akan berkuasa selama 42 bulan. Itu diterangkan di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Jadi saya ulangi lagi bahwa mengenai hari, bulan, tanggal, tahun dari hari harpaso itu sebetulnya Rasul Yohanes ngerti dan sebetulnya mau ditulis, tapi dikatakan di sini ada suara dari surga meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ayat yang ke-5, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Saudaraku, ini seorang utusan, seorang angelos, oleh karena kuasa Tuhan sampai berani dia dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Jadi nanti ketika Wahyu pasal 10 ini digenapi, tokoh ini muncul, saudaraku, tokoh ini sudah ditahbis oleh Tuhan, maka tidak akan ada penundaan lagi. Saudara, kalau saudara mendengar tentang nubuat-nubuat yang masih meleset sampai zaman ini, saudaraku, itu karena Wahyu pasal 10 belum digenapi, masih ditunda-tunda terus. Saudaraku, tetapi ketika Wahyu pasal 10 ini nanti digenapi, tokoh dari timur ini muncul, saudaraku. Tokoh malaikat si unggas nasar ini muncul. Tokoh malaikat yang berwajah matahari ini muncul. Saudaraku, maka tidak akan ada penundaan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya jadi teringat, saudaraku, di Pulau Jawa ini ada potensi gempa besar yang namanya gempa megatrust, ya saudaraku. Saudara waspada, nanti kalau suatu ketika itu terjadi, itu kemunculan tokoh itu nanti sudah di ambang pintu, ya saudaraku. Ingat baik-baik perkataan saya tidak mengatakan itu nanti terjadinya kapan, ya saudaraku. Saya tidak akan mengatakan itu, tetapi nanti ketika itu terjadi, itu merupakan satu aba-aba, satu tanda bahwa tokoh ini mau muncul. Saudaraku, saya mendapatkan visi ini beberapa hari yang lalu, ya saudara. Jadi ini disimpan dulu, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya tidak akan mengatakan itu gempa megatrustnya itu kapan, tsunami besar itu kapan, saya tidak akan berkata, tetapi itu bencana yang cukup besar bagi bumi ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian saudara, kita akan membaca ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 10. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. 8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis. Amin. Seperti madu. Iya, sampai sini dulu saya terangkan. Jadi firman Tuhan itu, apalagi mengenai akhir zaman, itu kalau didengar itu indah, ya saudaraku. Tetapi ketika nanti dilaksanakan,
ketika nanti digenapi itu akan membuat pahit, proses yang betul-betul pahit. Sudah yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Saudaraku, jadi inilah tugas dari tokoh dari timur, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, yang tugasnya itu membawa jemaat-jemaat itu kepada masa harpaso, membawa jemaat-jemaat itu reja. Karena dia tugasnya itu memimpin jemaat-jemaat itu reja, maka dia, tokoh ini, hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, karena dia harus memberi contoh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Setiap hari, saudaraku, mungkin saudara juga, saudaraku, hamba-hamba Tuhan lain, saya juga, saudaraku, memiliki kelemahan tubuh, dan setiap hari pula saya, saudara juga, itu berperang melawan kelemahan-kelemahan tubuh itu, sembari kita menyucikan diri dari dosa-dosa. Sebab banyak sekali penyakit itu yang terjadi karena dosa, saudaraku, dan kadang orang itu tidak sadar juga kalau satu kesulitan hidup itu terjadi, kalau satu penyakit itu terjadi, kalau sesuatu kesulitan itu menghimpit hidupnya, itu merupakan akibat dari dosa yang diperbuatnya. Padahal saudara, saya beritahu, kalau sudah bertobat dari dosa-dosa, dosa apa saja, saudara, keinginan daging dalam Galatia pasal 5 itu, kalau sudah bertobat dari keinginan dosa, itu saudara akan memperoleh satu kelepasan, baik itu masalah ekonomi yang menghimpit saudara, baik itu masalah kesehatan yang membuat saudara itu putus asa, membuat badanmu digerogoti penyakit. Saudaraku, bertobatlah, terbukalah terhadap Tuhan semuanya dalam hidupmu. Tuhan, aku seperti ini adanya, aku mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Maka saudaraku, sel-selmu itu akan mengalami perbaikan. Sel-sel jantungmu yang mungkin dinyatakan bocor, jantung itu yang bikin Tuhan, saudaraku, itu bisa mengalami satu perbaikan lagi. Sel-sel kanker darahmu, leukemia ya saudaraku, yang sudah sangat memburuk, kalau sudah bertobat, sel-selmu itu akan berubah menjadi baik lagi. Sel-sel kanker yang mengganas di seluruh organ tubuhmu, itu akan dijinakkan lagi kalau sudah bertobat. Tetapi yang sering terjadi, orang itu kalau sakit itu malah mudah marah, semakin mudah marah. Namanya orang sakit itu memang kondisi psikisnya itu pasti gampang marah, saudaraku. Tetapi kalau saudara ingin sembuh, justru jangan marah. Saudara, saatnya pendamaian terhadap Tuhan. Dosa-dosa saudara disucikan, dikuduskan. Saudara mengaku di hadapan Tuhan betapa saudara ini banyak kelemahan, banyak cacat celah, banyak kekurangan. Pada saat itulah terjadi pendamaian. Pada saat terjadi pendamaian itu, saudara nanti akan berani berkata, aku tidak takut lagi dengan mati. Saudara, aku tidak takut lagi dengan penyakit ini. Kalau sudah begitu, justru penyakitmu itu akan sembuh. Saudaraku, tetapi kalau ada orang sakit, sakit apa gitu saudaraku, misalkan di dada terasa ada sedikit cekrik-cekrik sedikit gitu, saudara rasakan, saudara timbul rasa takut, itu justru akan semakin menggerogoti penyakit itu. Tetapi ketika saudara itu nggak takut pada penyakitmu itu, saudara akan sembuh. Tetapi ketika saudara menjadi ketakutan terhadap penyakitmu itu, penyakit itu akan semakin menggerogoti dan akan menghancurkan badan saudara. Oleh karena itu perlu penyucian dan pendamaian untuk kita mencapai kegenapan Wahyu pasal 10 ini. Kita menunggu munculnya sang tokoh dari timur ini,
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan di dalam pembacaan kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ini nubuatannya dari Wahyu pasal 10 tadi. Wahyu pasal 10 tadi kegenapannya, kejadiannya kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Kemudian nubuatannya Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Pak Tito, bacakan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, Aku telah mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka Aku hendak melaksanakannya. amin. Saudaraku, ini sifat Tuhan ya saudaraku. Tuhan itu tidak mau disamakan dengan Allah lain. Jadi dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara, jangan sampai menduakan Tuhan. Saudara, karena kepentingan dunia, saudara menjadi tidak mementingkan Tuhan. Saudara tidak mencari Tuhan. Saudara, saya beritahu ya, saudara mungkin sepinter apapun, saudara sekaya apapun, kalau saudara itu tanpa Tuhan, itu menjadi sia-sia. Nanti ketika saudara sakit jantung mungkin, sakit stroke mungkin, saudaraku, saudara akan menjadi takut sekali, meskipun harta saudara itu banyak sekali. Oleh karena itu, betapa pentingnya saudara itu mengerti surga. Karena harta yang terutama itu bahwa kita yakin masuk surga. Itu minimal, saudaraku. Dan kalau Tuhan beri kemurahan, kita menjadi penggenap di dalam kitab Wahyu. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu, kita harpaso, kita rapture, kita dibawa kepada Allah dan ketatannya dalam kondisi hidup-hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan itu memiliki sifat yang tidak mau disamakan dengan yang lain. Saudaraku, dan Tuhan itu yang terutama. Sekali lagi, sekalipun saudara ini badanmu sehat banget lah, saudaraku, apa-apa saudara punya, tetapi saudara nggak punya Tuhan, itu nanti ketika sakit saudara akan takutnya minta ampun, saudara menyesal sudah. Oleh karena itu saya beritahu saudara, sehebat apapun, sesehat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun saudara, carilah Tuhan. Saudaraku, sebab tanpa Tuhan, apa yang kamu miliki itu sia-sia. Tanpa Tuhan, apa capaianmu itu menjadi sia-sia. Saudara hebat sekali seperti apapun, tanpa Tuhan, ketika saudara sakit, habis sudah. Kebanggaanmu, gengsimu itu, saudaraku, semuanya itu habis ketika seorang sakit. Tetapi kalau punya Tuhan, sakit pun masih bisa tersenyum. Bahkan saudaraku bisa mengalahkan penyakit itu kemudian. Aku tidak takut dengan sakit penyakit, saudaraku, dan saudara bisa mengalahkan sakit penyakit itu. Saudara, saya akan menjelaskan ayat yang ke-10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur. Saudara, saya itu berulang kali juga dibantah sama orang. Burung buas ini bukan menunjuk kepada Indonesia, saudaraku. Nah, ini kan bahasa aslinya itu dari kata ayit ya, saudaraku. Ya, kalau di Israel memang nggak ada burung Garuda disebut Garuda gitu, nggak ada. Orang Israel ya taunya ayit gitu, saudaraku. Ayit itu burung buas. Dan saudara, oleh keyakinan iman, yang dimaksud
burung buas dari timur. Bahkan di dalam terjemahan Jawa ini diterjemahkan sebagai manuk garuda, ya saudaraku, burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Nah, ini munculnya tokoh dari timur, dan oleh keyakinan iman ini munculnya dari Indonesia. Saudaraku, nanti akan ada satu kegerakan besar dari negeri tercinta ini, saudaraku. Jadi ini negeri pilihan Tuhan, yang bahkan kitab Nabi Yesaya pun sudah mengatakannya. Kemudian kita akan membaca juga di dalam Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terus, Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sampai di sini dulu, saudaraku. Ayat yang pertama ini adalah menunjuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sudah digenapi, ya saudaraku. Selanjutnya, lewat kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus itu, penggembalaan Tuhan Yesus Kristus itu kemudian menjangkau seluruh penjuru bumi. Mereka menjadi besar sampai ke ujung bumi, ditulis dalam Mika pasal 5 ayat yang ke-3. Kemudian ayat yang ke-4, dan dia menjadi damai sejahtera. Terus, apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. amin. Saudaraku, 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. 7 gembala ini siapa, saudaraku? Ini yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 8 pemimpin manusia ini siapa? Inilah tokoh yang, saudaraku, ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11. Saudaraku, memang di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1, kedua, ketiga, itu tokoh besar ini belum dimunculkan, karena kedatangannya ini, saudaraku, pentahbisan dari tokoh ini luar biasa nanti, saudaraku. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Meskipun sejak dari kitab Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 5 itu ada hubungan imamat antara ketujuh bintang dengan malaikat yang berwajah matahari. Bukan hubungan hierarki, ya, hubungan imamat. Mereka sama-sama imam, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, munculnya tokoh dari timur ini, saudaraku, merupakan sesuatu yang sudah ada juga di dalam Alkitab. Kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Mika mencatat sebagai 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Ini menggambarkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Itu yang menjadi pelaksananya adalah 8 tokoh ini, yang 7 disebut sebagai 7 guru, 7 bintang, saudaraku. Kemudian yang 1 itu disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari. Sekali lagi, saya tidak menyebut Satrio Piningit, nanti terlalu terlalu kurang tepat, ya saudaraku, kurang tepat. Lebih baik apa yang ada di Alkitab saja, karena kalau Satrio Piningit itu dari bahasa Jawa saja, ya saudaraku. Kemudian kita akan membaca ini ciri
dari tokoh tadi. Ini Rasul Paulus dulu melihat, saudaraku. Jadi dia itu punya pengalaman harpazo. Ya, saudaraku, karena dia membawa orang-orang itu untuk harpazo. Dia punya pengalaman harpazo. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ya, ini Rasul Paulus menceritakan tentang tokoh dari timur itu, yang ini belum pernah terbuka, saudaraku, dan nanti digenapi oleh munculnya tokoh dari timur itu, saudaraku. 12. Ayat yang kedua, Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Amin. Jadi orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kalau dalam bahasa aslinya ini juga harpazo. Orang itu tiba-tiba harpazo. Ya, saudaraku, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini Rasul Paulus melihat. Ini bukan Rasul Paulusnya, saudaraku. Rasul Paulus tidak bermegah atas dirinya sendiri, tapi Rasul Paulus bermegah atas orang ini. Orang yang dilihat ini di dalam satu penglihatan yang luar biasa. Pernyataan Tuhan yang luar biasa yang diterima oleh Rasul Paulus itu, bahwa dia tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Jadi sebagai orang percaya, apalagi orang-orang yang dekat kepada Tuhan, itu memang memiliki saudaraku, pengalaman-pengalaman seperti Rasul Paulus ini. Dan Rasul Paulus pernah melihat, saudaraku, tentang malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 itu. Orang itu tiba-tiba harpazo ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat yang ketiga, Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Amin. Sampai di sini dulu. Ya, perhatikan baik-baik ini. Ia harpazo ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan. Sudah ingat di Wahyu pasal 10 tadi, dia menyampaikan sesuatu yang tidak boleh didengar. Ketika Rasul Yohanes mau menuliskannya, ucapan itu, maka ada suara dari surga, jangan kau tuliskan perkataan ketujuh guru itu, meteraikanlah. Nah, inilah yang disebut oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang keempat. Ia harpazo ke Firdaus. Tiba-tiba diangkat tuh harpazo, saudaraku. Ia harpazo ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan. Ini kata-kata apa, saudaraku? Ini adalah mengenai hari harpazo, saudaraku. Makanya karena dia pemimpin harpazo, dia itu harus hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kalau dari abad-abad yang lalu, abad 17, 18, saudaraku, orang juga sudah menanti-nantikan Wahyu pasal 10 ini. Saudaraku, bahkan juga ada orang yang memproklamirkan diri sebagai tokoh di Wahyu pasal 10 itu. Tetapi kalau dia ternyata meninggal, ya bukan, saudaraku. Karena dia harus memimpin jemaat itu sampai kepada harpazo. Saudara, jadi ia harpazo ke Firdaus. Dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan. Ini adalah kata-kata yang didengar oleh Rasul Yohanes di Wahyu pasal 10 mengenai hari, tanggal, bulan, tahun harpazo tersebut yang akan dilaksanakan. Nanti pelaksanaannya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, saat nanti orang-orang itu kalau menyebutnya sebagai repja, ya saudaraku, tetapi saya lebih senang menyebut harpazo. Saudaraku, jadi yang disebut tokoh dari timur
malaikat si unggas nasar, saudaraku. Kalau orang Jawa, saudaraku, menyebutnya sebagai satrio pinandito piningit sinisian wahyu, itu saudaraku, itu adalah orang-orang yang adalah tokoh yang akan membawa jemaat itu kepada kesempurnaan. Ia harpaso ke Firdaus, saudaraku. Jadi tokoh ini pernah mengalami hal seperti itu loh. Saudara pernah belum? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saya juga nggak akan mengucapkan hal ini karena memang ini belum boleh dikatakan, kecuali kalau nanti Wahyu pasal 10 itu digenapi, maka harus dikatakan hari harpaso itu, hari saat repja itu. Ayat yang kelima dari 2 Korintus 12. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Amin. Rasul Paulus itu sampai bermegah. Karena Rasul Paulus ini rasul untuk bangsa bukan Yahudi. Rasul Paulus ini rasul untuk bangsa non-Yahudi, untuk jahitan liar. Saudaraku, maka Rasul Paulus diberi penglihatan tentang tokoh dari timur ini yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 tadi, yang menerima perkataan-perkataan yang tidak boleh diucapkan manusia. Yang pada kitab Wahyu pasal 10 tadi Rasul Yohanes juga mendengar, tetapi mau dituliskan tidak boleh. Saudara, dan itu hanya nanti dikatakan pada saat Wahyu pasal 10 itu digenapi. Jadi ini ciri dari tokoh dari timur, saudaraku, dia harpaso. Sudah yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Maleakhi pasal 3 ayat 1. Ini ayat terakhir. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudaraku, jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, sebelum masa antikris ini, tokoh dari timur, malaikat yang berwajah matahari, itu akan muncul tepatnya setelah sangkakala yang ke-6. Sedang sangkakala yang ke-6 itu adalah perang besar yang memakan sepertiga penduduk bumi. Setelah itu tokoh itu muncul. Jadi bukan sekarang ya. Kalaupun sekarang orangnya sudah ada, belum ditahbis, belum dilantik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini firman nubuatan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Saudaraku, kalau bercerita mengenai malaikat yang berwajah matahari, kalau bercerita mengenai malaikat si unggas nasar dari timur itu, saudaraku, maka segala sesuatu dikatakan di sini. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendadak. Saudaraku, Wahyu pasal 10 itu nanti dengan mendadak. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.